Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengayuman. Kembali lagi ke channel saya Infak Darmawan. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Nah, di video kali ini saya akan bahas mengenai Q&A yang banyak ditanyakan seputar seleksi penerimaan CPNS untuk Polsuspas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Saya membuat video Q&A ini karena banyak di Instagram maupun YouTube belum sempat saya jawab pertanyaan kalian. Nah, di sini saya rangkum semua pertanyaan kalian yang sering kalian tanyakan. Nah, disinilah saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan kalian tersebut. Oke, langsung saja kita bahas jawaban dari pertanyaan kalian. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi kalian yang sedang mencari informasi seputar CPNS Polsuspas. Simak video berikut sampai habis ya. Check it out. Langsung saja kita bahas pertanyaan yang pertama. Nah, pertanyaan ini sering ditanyakan ya, baik dari Facebook, Instagram, maupun di YouTube. Saya lihat pertanyaan ini sering kali ditanyakan. Oke, langsung saja saya jawab. Penerimaan CPNS Polsuspas di Kementerian Hukum dan HAM itu tinggi badannya untuk pria 160 cm, sedangkan untuk wanita 155 cm. Oke, semoga ini menjawab pertanyaan kalian. Pertanyaan yang kedua. Nah, untuk nilai UN ini, nilai rata-rata tahun 2017 yang lalu itu 7, sedangkan untuk tahun 2019 kemarin nilai rata-rata UN-nya tidak ada. Semangat terus. Yang penting kalian daftar. Oke, lanjut nomor 3. Nah, untuk usia sendiri, di Polsuspas itu minimal lulusan SLTA ya. Untuk SLTA minimal usia 18 tahun, sedangkan maksimal umur atau usianya 28 tahun. Oke, lanjut nomor 4. Untuk daftarnya kita melalui portal resmi Kemenkumham, yaitu melalui cpns.kemenkumham.go.id. Nah, untuk raport itu tidak diperlukan ya, yang kita perlukan ya ijazah dan transkrip nilai. Untuk raport sendiri tidak diperlukan. Nah, untuk kapan dibukanya ini kita belum tahu ya. Kita tunggu sama-sama pengumuman resmi dari Kementerian Hukum dan HAM. Apabila dibuka nanti kita share ke teman-teman sekalian dan silakan daftar. Nah, untuk gigi gingsul maupun gigi tidak rapi, silakan saja daftar, tetap bisa daftar di Polsuspas. Semangat! Untuk SKCK pada saat pendaftaran awal itu tidak menggunakan, tetapi pada saat pemberkasan ulang nanti kita menggunakan SKCK. Jadi untuk pertama kali daftar ini tidak perlu ya. Ketika kalian lulus tahap terakhir, maka diperlukan SKCK, baru kalian buat. Oke? Sama seperti pertanyaan SKCK. Untuk legalisir ijazah ini, untuk pendaftaran awal tidak perlu ya, karena yang pertama itu di-scan ijazahnya. Tetapi pada saat pemberkasan ulang nanti, biasanya itu diminta legalisir. Nah, untuk legalisir ini, usahakan legalisir yang terbaru ya. Oke? Nah, untuk persyaratan awal ini ada di video saya sebelumnya, tetapi saya jawab di pertanyaan ini ya. Untuk persyaratan sendiri yang pertama yaitu KTP, KK, foto, swafoto, ijazah, transkrip nilai, surat lamaran maupun surat pernyataan. Nah, itu kalian siapkan ya. Tapi kalau kalian ingin mendetailnya, silakan tonton video sebelum ini. Oke? Untuk tahapan penerimaan CPNS Polsuspas di Kementerian Hukum dan HAM ini yang pertama kali yaitu tes administrasi atau verifikasi berkas. Nah, ketika berkas kalian lengkap, maka dinyatakan lulus, kalian akan melanjutkan pengukuran tinggi badan
Nah, ketika pengukuran tinggi badan kalian mencukupi untuk pria 160 cm, sedangkan untuk wanita 155 cm, maka kalian akan dilanjutkan tes atau seleksi SKD ya. Nah, ketika SKD ini yang diteskan yaitu meliputi tes TIU, TWK, TKP. Apabila kalian lulus passing grade, maka akan dilanjutkan mengikuti tes SKB. Nah, SKB ini meliputi 2 tes juga, yaitu tes kesamaptaan dan juga WPFK. Apa itu WPFK? Yaitu wawancara dan pengamatan fisik serta keterampilan kalian. Nah, setelah lanjut tersebut, ketika dikonversi nilai kalian lulus semua, maka lanjut ke pemberkasan ulang. Nah, setelah pemberkasan ulang, semangat, kalian telah lulus untuk CPNS Kemenkumham. Nah, ini juga sering ditanyakan, apabila domisili kalian berbeda dengan KTP, maka ini bisa ya. Tetapi dengan syarat kalian harus membuat surat keterangan domisili. Misalkan kalian domisilinya di Jakarta, sedangkan KTP kalian di Lampung, maka kalian ingin mendaftar di Jakarta tersebut, kalian harus membuat domisili di Jakarta. Oke, bisa dimengerti? Lanjut. Nah, untuk fisik atau tes kesamaptaan ini meliputi yang pertama itu lari 12 menit, push up, sit up, pull up, dan shuttle run. Oke? Persiapkan diri kalian dari sekarang. Lulusan tahun ini bisa daftar asalkan kalian sudah lulus atau mendapatkan surat keterangan lulus ya. Untuk transkrip nilai, kalian telah mendapatkan surat keterangan hasil ujian. Nah, untuk ini tidak mesti ada surat bela diri ya, tetapi kalian pada saat keterampilan nanti, kalian bisa mempraktekkan keterampilan kalian atau bela diri tersebut, itu poin yang tertinggi apabila kalian juga melengkapi dengan sertifikat bela diri tersebut. Tidak hanya bela diri, ada beberapa sertifikat atau keterampilan lain yang dibutuhkan atau keahlian beberapa kalian yang sangat dicari di Polsuspas. Untuk itu kalian simak video sebelum ini ya. Nah, untuk mata minus ini tidak ada masalah ya. Mata minus itu bisa mengikuti tes Polsuspas. Mata minus maupun buta warna parsial tetap bisa mengikuti tes CPNS Polsuspas. Oke, semangat, lanjut ikut tes. Tidak ada pengukuran tinggi badan, hanya saja pada saat kalian pengukuran tinggi badan, itu mungkin pengukuran tinggi badan kalian belum diverifikasi. Sedangkan pada saat tes pengukuran tinggi badan di Kementerian Hukum dan HAM, itu pengukurannya sudah diverifikasi. Maka penilaian yang tepat untuk pengukuran tinggi badan yaitu ada di tes pengukuran tinggi badan nanti. Nah, untuk tes SKD sendiri berdasarkan Permenkumham nomor 23 tahun 2019, yaitu mengenai tes TIU, TWK, dan TKP yang akan diujikan di SKD. Untuk TWK sendiri yaitu nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, dan bahasa Indonesia. Sedangkan untuk TKP yaitu pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi, serta profesionalisme. Sedangkan untuk TIU sendiri terbagi menjadi 3, yaitu tes kemampuan verbal, tes kemampuan numerik, dan tes kemampuan figural. Oke, bisa kalian cari informasi seputar SKD tersebut. Jawabannya bisa. Untuk lulusan S1 maupun D3 bisa mendaftar di CPNS Polsuspas ini ya, dengan syarat yaitu yang kalian lampirkan yaitu ijazah SLTA. Oke, sampai di sini dulu penjelasan dari saya. Semua pertanyaan ini saya rangkum dari pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan teman-teman. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa kalian share ke teman kalian agar informasi ini tidak hanya berhenti kepada kalian saja, tetapi bisa bermanfaat bagi banyak orang. Saya akhiri. Assalamualaikum.